Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kenalin, aku Vivi Suyanti dengan NIM 260 50 120 140 121 dari Oceanografi kelas B. Nah, di sini aku bakalan memenuhi tugas akhir dari responsi penginderaan jauh, yaitu aku akan nyampein beberapa materi di modul 1. Jadi modul 1 ini dengan judul Interface, Pengenalan R-Mapper dan Citra Landsat 8. Oke, langsung aja. Pertama aku bakal kenalin dulu apa itu penginderaan jauh. Nah, menurut Susanto 1987, penginderaan jauh atau biasa disebut dengan inderaja adalah ilmu atau seni untuk memperoleh informasi tentang objek, daerah, atau gejala dengan menggunakan alat tanpa kontak langsung terhadap objek, daerah, atau gejala yang dikaji. Nah, alat yang dimaksud di sini itu yaitu alat pengindera atau sensor. Untuk sensor terdiri dari dua, yaitu sensor fotografi dan sensor non fotografi. Nah, di sini kita bakalan bahas sensor non fotografi. Salah satu citra dari sensor non fotografi yang banyak kita gunakan adalah citra Landsat. Nah, pada modul 1 ini pun kita menggunakan citra Landsat. Citra Landsat itu apa sih? Nah, citra Landsat ini adalah salah satu citra dari sensor non fotografi yang memiliki 11 band yang terdiri dari citra multispektral resolusi 30 meter, pankromatik resolusi 15 meter, dan thermal resolusi 100 meter. Satelit Landsat 8 memiliki sensor OLI dan thermal infrared sensor atau TIRS dengan jumlah kanal sebanyak 11 buah. Nah, di antara kanal-kanal tersebut, 9 kanal yaitu band 1 sampai 9 berada pada OLI dan 2 lainnya yaitu band 10 sampai 11 pada TIRS. Oke, langsung saja ke materi yang kedua, yaitu R-Mapper. Menurut Budiman, R-Mapper adalah salah satu perangkat lunak atau software yang digunakan untuk mengolah data citra. Pengolahan data citra merupakan suatu cara memanipulasi data citra atau mengolah suatu data citra menjadi suatu keluaran atau output sesuai kebutuhan. R-Mapper ini memberikan kemudahan dalam pengolahan data seperti mengkombinasikan berbagai operasi pengolahan citra dan menghemat tempat pada hard disk komputer serta metode pengolahan data yang interaktif di mana setiap hasil proses dapat langsung dilihat tampilannya pada monitor. Secara umum, fungsionalitas dan fasilitas yang dimiliki oleh perangkat lunak R-Mapper adalah implementasi citra digital dalam bentuk algoritma dan virtual dataset yang sangat efisien. R-Mapper juga dapat membuat suatu koreksi radiometrik dan geometrik citra, dapat meningkatkan kualitas citra, pengaturan layer atau band citra, pseudo color, geolinking dan geocoding citra, manipulasi DEM, membuat mozaik citra, klasifikasi citra, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi fungsi dari R-Mapper. Untuk modul 1 ini sendiri, R-Mapper digunakan untuk beberapa materi di modul 1 seperti penggabungan citra, penajaman citra, cropping data, digunakan untuk reading data value seperti cell value profile, cell koordinat, dan juga untuk proses GIF. Jadi kegunaan R-Mapper adalah salah satu software yang kita gunakan untuk mengolah data penginderaan jauh. Nah, di sini aku juga bakal nyinggung tentang teknik interpretasi visual. Apa sih itu? Nah, interpretasi visual dilakukan pada citra hard copy maupun citra yang tertayang pada monitor komputer.
Interpretasi visual adalah aktivitas visual untuk mengkaji gambaran muka bumi yang tergambar pada citra untuk tujuan identifikasi objek dan menilai maknanya. Interpretasi visual dengan menggunakan citra satelit resolusi tinggi, sedangkan interpretasi digital dengan menggunakan beberapa indeks vegetasi. Hasil dari teknik interpretasi visual dapat digunakan sebagai masukan dalam analisis piksel dari setiap indeks vegetasi yang digunakan. Harapannya agar hasil yang didapat lebih akurat untuk kajian kerapatan kanopi vegetasi. Untuk tools pada RMapper yang digunakan pada modul 1 ini, lebih banyak kita memakai tools edit algorithm, RGB, atau red, green, blue, tools zoom box tool pada RMapper, dan view. Nah, untuk edit algorithm ini umum ya, di setiap materi pada modul ini pasti diawali dengan edit algorithm. Untuk RGB sendiri terletak pada proses penajaman citra, komposisi warna, dan teknik interpretasi visual. Nah, apa itu RGB? RGB merupakan singkatan dari red, green, blue, yaitu menampilkan citra melalui kombinasi 3 band. Setiap band ditempatkan pada RGB yang merupakan metode warna yang dipilih untuk menentukan pemodelan warna yang digunakan untuk mendisplay dan mencetak sebuah gambar. Untuk zoom box tool sendiri terletak pada proses cropping citra, yaitu gunanya untuk memperbesar suatu daerah yang kita inginkan agar lebih tampak jelas. Nah, untuk view digunakan di saat proses yaitu reading data value, dimana ketika kita ingin membaca sebuah data pada citra, kita dapat mengklik view lalu pilih cell values profile ataupun cell coordinate. Dari situlah kita dapat mengetahui respon terhadap benda citra itu dan mengetahui koordinat dari citra itu sendiri. Untuk materi yang terakhir yaitu geolink. Apa itu geolink? Geolink adalah salah satu cara yang digunakan untuk mempermudah dalam pengolahan register atau rektifikasi citra untuk penempatan GCP atau Ground Control Point antara dua buah citra satelit. Geolink hanya bisa digunakan pada beberapa citra yang mempunyai koordinat sama. Jika beberapa citra tersebut belum mempunyai koordinat yang sama, maka kita harus melakukan rektifikasi terlebih dahulu pada salah satu citra yang sudah memiliki koordinat. Nah, untuk materi mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Berikut saya akan menjelaskan teknik dari praktikum penginderaan jauh. Nah, untuk praktikum ini kami dibantu oleh asisten praktikum. Mereka adalah para asisten yang dipilih oleh dosen yang sudah dipercayai untuk membantu para mahasiswa dalam praktikum penginderaan jauh ini. Teknisi dari pengumpulan praktikum ini kami bakalan membuat semua materi atau langkah-langkah yang udah diajarkan dalam praktikum. Kami bakal mempraktikannya sendiri dan direkam dengan menggunakan aplikasi Facetune. Rekaman itu harus menampilkan wajah agar para asisten memang benar-benar yakin bahwa kita tuh udah mengerti. Untuk pengumpulannya biasanya kami mengumpulkan di Google Drive. Lalu setelah itu kami membuat laporan dari hasil praktikum penginderaan jauh ini. Oke, sekian dari aku, lebih dan kurangnya aku mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.